kahit na pa may isa akong si Bettina. Walang first time. Ginusto ko naman yun. Boy, kaldag na ngayon. Hindi ko kinaya. Perkenalkan, pemuda ini bernama Dax. Jika dilihat dari penampilan luarnya, Dax ini nampak seperti para pemuda pada umumnya. Tapi diam-diam ada satu hal yang tidak umum dari Dax, yaitu ia punya tongkat pusaka yang sangatlah besar. Bagi kebanyakan orang, hal itu mungkin dianggap sebagai suatu kelebihan. Tapi di cerita ini, Dax punya pengalaman yang berbeda. Berhubung tongkat pusakanya sangat besar, sulit bagi Dax untuk menyembunyikannya apalagi saat sedang tegang. Dulu ketika bersekolah, Dax pernah ketahuan mengamati ibu guru yang cantik. Karena melihat sesuatu yang menonjol dari balik celana Dax, teman-teman sekelasnya pun langsung mengejeknya. Hal serupa juga terjadi ketika pemuda itu sedang naik bis. Tiba-tiba Dax dituduh sebagai pria mata keranjang karena celananya membesar setelah melihat penumpang wanita yang cantik. Memiliki tongkat pusaka yang besar ternyata tidak membuat Dax menjadi pria paling bahagia dalam urusan bermesraan. Justru sebaliknya, ia selalu membawa kesialan bagi pasangannya. Suatu hari, Dax tergoda melakukan perbuatan tidak senonoh dengan tetangganya yang bernama Amanda. Dan perlu diketahui, Amanda ini sudah bersuami. Sialnya ketika adegan memakan es krim, tongkat pusakanya Dax tersangkut di mulut Amanda. Mau tidak mau, dengan kondisi seperti itu, keduanya pun pergi ke rumah sakit untuk meminta bantuan. Kejadian viral itu akhirnya sampai ke telinga suaminya Amanda. Nah, ketika suaminya mengamuk dan ingin menyakitinya, Amanda ini kabur ke tengah jalan. Kemunculan Amanda yang tiba-tiba sontak membuat seekor kuda tunggangan menjadi kaget. Kuda itu pun refleks menendang Amanda hingga wanita itu kehilangan nyawanya. Peristiwa naas itu sempat membuat Dax jadi trauma dan menghindar dari wanita. Hingga suatu hari, Dax kembali melakukan perbuatan tidak senonoh dengan teman sekampusnya bernama Alexa. Beberapa hari kemudian, Dax kembali panas dingin mendengar kabar kalau Alexa telah meninggal dunia. Ia takut Alexa meninggal setelah bermesraan dengannya. Namun setelah menanyai keluarga Alexa, Dax bisa bernafas lega karena ternyata gadis itu terkena infeksi jarum tato. Mga kaibigan ba kayo? Kaya sabi ng doktor, yung naka-infect. Kecemasan Dax kalau dirinya adalah penyebab kesialan bagi orang yang pernah bermesraan dengannya pun kembali timbul setelah mendengar kabar dosen di kampusnya meninggal dunia. Ternyata Dax pernah melayani hasrat dosen pria itu karena diancam diberi nilai yang buruk. Merasa hal itu adalah kutukan, Dax pun sempat tersesat meminta bantuan pada dukun. Namun ia kembali ke jalan yang benar, yaitu meminta pertolongan Tuhan. Dari sanalah kehidupan Dax berangsur-angsur mulai membaik. Bersama teman-temannya yang juga pengangguran, ia mulai membuat konten di media sosial yang berujung mendapatkan jutaan pengikut. Dax kini banyak uang. Pekerjaannya sebagai konten kreator membawa Dax berkenalan dengan gadis cantik bernama Bettina. Berhubung dirinya sudah jatuh hati pada Bettina, Dax tidak peduli kalau gadis itu ternyata sudah punya tunangan. Hingga akhirnya ia pun nekat bermesraan dengan Bettina. Tidak perlu waktu lama,
Perselingkuhan antara dua orang itu akhirnya terendus oleh tunangannya Bettina yang bernama Harry. Tanpa belas kasihan, Harry langsung menghabisi Bettina dan menculik Dax untuk diambil tongkat pusakanya. Sebelum dihabisi oleh Harry, Bettina sempat mengaku kalau ia telah dipuaskan oleh tongkat pusakanya Dax. Harry pun iri dan ingin punya tongkat pusaka seperti itu. Nah, berhubung ia adalah seorang dokter bedah plastik, mudah bagi Harry untuk mencangkok tongkat pusaka Dax ke tubuhnya. Pakawalan mo ako dito. Lumawa ka ng patak sa akin. Sialnya, belum sempat Harry menuntaskan misinya, Dax berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan melakukan sesuatu yang mencengangkan. Dengan sebilah pisau yang tergeletak di sampingnya, Dax nekat memotong tongkat pusakanya sendiri. Dax berpikir untuk apa punya tongkat pusaka sebesar itu kalau hanya menyakiti orang yang dicintainya. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Dax berada di rumah sakit dan rencananya tongkat pusakanya akan disambung lagi oleh dokter. Dax pun berteriak histeris. Siya ba si Renier? Oo. Gusto mong tikman? Sige. Di sebuah desa, hiduplah sepasang kekasih bernama Renner dan Adele. Meski status mereka berpacaran, Renner dan Adele ini sudah tinggal bersama di rumah bibinya Adele yang bernama Luring. Kehidupan sehari-hari pasangan kekasih itu adalah membantu Luring mengurusi peternakannya. Suatu pagi dengan ekspresi takut, Adele bilang pada sang bibi kalau dirinya tengah berbadan dua dan ingin segera menikah dengan Renner. Meskipun sempat kaget sekaligus marah, Luring akhirnya setuju menikahkan mereka. Selesai sarapan, Renner dan Adele kemudian menyiapkan pakan untuk ayam. Saking santainya pekerjaan mereka, pasangan kekasih itu sampai sempat bermesraan di kandang ayam. Dan tanpa mereka ketahui, Luring menyaksikan peristiwa itu dengan mata terbelalak. Scene kemudian beralih ke beberapa hari kemudian, di mana rumah bibi Luring kedatangan tamu cantik dari kota, yaitu Bea, adiknya Adele, beserta seorang teman wanitanya yang bernama Ceska. Ketika berkenalan dengan Renner, terlihat jelas kalau Ceska ini tertarik padanya. Selesai berkenalan dan cipika-cipiki, Luring kemudian mengajak Adele, Bea, dan juga Ceska ngobrol-ngobrol santai di halaman belakang. Pada Ceska, Luring menjelaskan kalau almarhum ayahnya Adele dan Bea adalah adik kandungnya. Jadi setelah Adele dan Bea menjadi yatim piatu, Luring memutuskan untuk mengasuh mereka. Ternyata diam-diam, Renner juga tertarik pada Ceska. Dari mulut Adele, ia pun mendapat informasi kalau Ceska dan Bea merupakan teman seapartemen sekaligus satu kerjaan. Suatu malam, Renner, Adele, Bea, dan juga Ceska ngobrol sambil minum-minum di depan peternakan. Di sana, Ceska bertanya pada Adele kenapa ia tidak merantau ke kota saja padahal masih muda. Selain takut dengan kejamnya kota, Adele juga betah tinggal di desa karena damai dan udaranya segar. Kala itu, Renner juga membeberkan kalau dulu ia pernah bekerja sebagai penari tanpa pakaian. Setelah dibujuk-bujuk oleh Bea dan Ceska, Renner pun akhirnya bersedia memamerkan tariannya. Berhubung tubuhnya sudah dikuasai oleh minuman, Adele pun segera mengajak Renner untuk mojok berduaan. Nah, ketika pasangan itu sedang memadu kasih, Bea dan Ceska yang ditinggal malah ikut-ikutan bermesraan.
Mendengar suara mencurigakan dari luar rumahnya, Luring pun keluar menuju peternakan di mana sumber suara itu berasal. Dan betapa terkejutnya Luring ketika menyaksikan Renner dan Adele kuda-kudaan di dalam kandang, sementara di kandang lainnya ada Bea dan Ceska sedang bergesekan. Tidak cukup sampai di situ, Renner kemudian pergi ke kandangnya Bea dan Ceska, lalu bermesraan dengan keduanya. Luring yang syok hanya bisa meminta ampunan kepada Tuhannya. Suatu sore, Luring, Adele, dan Bea pergi berkeliling desa dengan menggunakan mobil. Mereka meninggalkan Ceska di rumah karena ia bilang sedang tidak enak badan. Ternyata itu semua hanyalah akal-akalan Ceska agar dirinya bisa bermesraan dengan Renner. Untungnya ketika Luring, Adele, dan Bea pulang ke rumah, Renner dan Ceska sudah selesai menuntaskan misinya. Saking terpuaskannya dengan servis Renner, Ceska sampai berbohong pada Bea kalau dirinya betah di sana dan ingin tinggal lebih lama. Ketika makan malam bersama, Luring menasehati Adele yang sebentar lagi akan menikah. Tiba-tiba ia kemudian bertanya pada Bea apakah gadis itu menyembunyikan sesuatu darinya. Dengan terbata-bata, Bea menjawab tidak. Luring pun tidak melanjutkan pembicaraan tersebut, tapi mereka semua tahu kalau Bea dan Ceska ternyata adalah sepasang kekasih. Tengah malamnya, terjadi peristiwa yang bikin geleng-geleng kepala, di mana Renner melayani hasrat Ceska dan Adele di waktu yang hampir bersamaan. Semuanya pun jadi bertambah rumit ketika Bea tiba-tiba ikut nimbrung saat Renner dan Adele sedang bermesraan. Akhirnya Ceska pun keluar dari persembunyiannya, lalu ikut bergabung dengan mereka sehingga terjadilah hubungan berempat. Merasa tidak enak hati dengan peristiwa itu, Ceska langsung memutuskan pulang ke kota keesokan harinya. Sebelum pergi, ia bilang pada Bea kalau dirinya malu dan perlu waktu sendiri dulu. Bea pun melepas kepergiannya dengan raut wajah kecewa. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Adele mencoba baju pernikahannya ditemani Bea dan juga Luring. Di dalam hubungan asmara, aktivitas bermesraan dengan pasangan adalah sesuatu yang menyenangkan, bahkan dipercaya bisa menghilangkan stres. Tapi apabila hal tersebut dilakukan terlalu sering tanpa memperdulikan waktu dan juga tempat, itu juga bisa menimbulkan rasa risih serta tidak nyaman. Nah, perasaan itulah yang mungkin sedang dialami oleh Athena saat berpacaran dengan pria bernama Axel. Athena sebenarnya sanggup-sanggup saja mengimbangi hasrat berlebih dari Axel. Tapi apabila pacarnya itu sudah memaksanya bermesraan di tempat umum, jujur ia sangat keberatan. Selain tidak nyaman, Athena juga takut kepergok orang. Suatu hari, apa yang ditakutkan Athena pun terjadi, di mana ia dan Axel kepergok bermesraan di tempat pijat refleksi. Kesabaran Athena pun sudah mencapai batasnya, hingga akhirnya ia memutuskan hubungan dengan Axel. Sejak putus dengan Athena, Axel nampak uring-uringan dan susah move on. Namun semua itu seolah lenyap setelah berkenalan dengan gadis bernama Nika. Nika ini adalah seorang selebgram dan mereka tanpa sengaja bertemu di sebuah kafe saat gadis itu sedang mempromosikan tempat tersebut. Di awal perkenalan mereka, Axel sudah langsung naksir dengan Nika. Dan ternyata gadis itu juga merasakan hal yang sama. Singkat cerita, mereka pun berpacaran hingga melakukan hubungan layaknya suami istri.
Berbeda dengan Axel, kehidupan asmara Athena nampaknya tidak begitu mulus setelah mereka putus. Athena yang bekerja sebagai perawat memang sempat naksir dengan rekan kerja barunya yang bernama Francis. Namun setelah bermesraan dengan pria itu, Athena langsung ilfil karena Francis cepat keluar. Ia tidaklah setangguh Axel. Suatu hari, Athena tanpa sengaja bertemu dengan Axel yang sedang duduk sendirian di sebuah kafe. Sayangnya setelah menyapa Axel dengan riang, Athena harus menelan kekecewaan ketika tahu mantannya itu sedang bersama pacar barunya. Daripada canggung, Athena pun memutuskan untuk segera pamit pada Axel dan nikah. Meskipun tahu Axel sudah punya pacar, Athena tidak mau menyerah begitu saja. Keesokan harinya, ia langsung pergi ke rumah mantannya itu dan membujuknya agar mau balikan. Sayangnya Axel tidak mau. Pria itu bilang kalau ia sudah move on dan bahagia bersama nikah. Athena pun kecewa tapi tidak bisa apa-apa. Ternyata takdir berkata lain. Suatu hari ketika Axel ingin menjemput Nika dengan menggunakan sepeda motor, ia mengalami kecelakaan lalu lintas. Axel pun mengalami cedera cukup parah hingga harus dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu. Nah, peristiwa tersebut membuat Axel sadar kalau Nika bukanlah wanita yang baik untuknya. Itu terbukti semenjak ia dirawat, Nika tidak pernah mengunjunginya sekalipun. Bahkan gadis itu selalu menolak telepon dari Axel. Meskipun begitu, Axel tidak perlu bersedih karena ada Athena yang selalu di sisinya. Dari awal masuk rumah sakit sampai sekarang, mantannya itu selalu menemani serta membantunya. Sepertinya Tuhan ingin menunjukkan jodoh terbaik untuk Axel. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Axel dan Athena kembali berpacaran dan tentunya sering bermesraan seperti dulu. Wala yun, parang... Tinanong lang ako. Hoy! Liga. Teka lang, Mala. Asawa mo talaga yan? Opo. Nagbebenta lang po ng inumin, sir. Sabihin mo na si Makoy. Di sebuah pemukiman kumuh, hiduplah sepasang suami istri bernama Makoy dan Krista. Berhubung perekonomian mereka tidak terlalu bagus, Makoy dan Krista ini sama-sama bekerja. Krista bekerja sebagai pedagang minuman keliling, sedangkan Makoy mengurusi ayam jago milik pria bernama Samuel. Perlu diketahui, jika daerah di mana Makoy dan Krista tinggal, mayoritas prianya adalah penggiat taruhan sabung ayam. Sehari-harinya Makoy bekerja bersama seorang temannya yang bernama Diego. Suatu ketika, Samuel bilang kepada teman nongkrongnya kalau ia telah melarang seorang wanita kupu-kupu malam masuk ke arena sabung ayam. Selain mencari pelanggan para pria hidung belang, wanita itu juga ketahuan mencuri uang orang-orang di sana. Nah, di saat yang bersamaan dan tidak jauh dari sana, Krista sedang dicurhati oleh seorang temannya yang bernama Mikai. Mikai mengeluh jika penghasilannya menurun drastis sejak dilarang masuk arena sabung ayam. Ternyata wanita kupu-kupu malam yang dimaksud oleh Samuel tadi tidak lain adalah Mikai ini. Melihat sosok Diego yang saat itu tersenyum genit kepadanya, Mikai pun jadi punya ide untuk memanfaatkan pria itu.
Berhubung besok ada sabung ayam di tempatnya Samuel, Mikay pun merayu Diego untuk membantunya masuk ke arena itu. Mau tidak mau, Diego mengiyakan permintaan tersebut karena dirinya sudah mendapatkan layanan ranjang dari Mikay secara gratis. Sialnya, meskipun Diego sudah sangat berhati-hati memasukkan Mikay ke arena sabung ayam, ia tetap ketahuan juga. Pemuda itu pun langsung diberi pelajaran oleh Samuel dan anak buahnya. Di balik penderitaan Diego, ternyata ada Mikay yang tersenyum bahagia. Sebelum ketahuan menyelinap ke dalam arena, wanita itu sudah terlebih dahulu pergi dari sana dengan membawa seorang pelanggan. Tidak seperti istrinya yang bersyukur dengan hidup mereka sekarang ini, McCoy justru mengaku lelah menjadi miskin. Ia ingin memperoleh uang sebanyak mungkin dan segera pergi dari kampung itu. Mendengar keluh kesah suaminya itu, Krista pun hanya bisa menyuruhnya untuk bersabar. Keesokan harinya dengan wajah babak belur, Diego dinasehati oleh Samuel gara-gara menyusupkan Mikay ke arena sabung ayam. Untungnya Diego masih diperbolehkan bekerja di sana. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Samuel, beberapa hari belakangan ini, McCoy telah mempertarungkan ayam jago miliknya di arena sabung ayam. Awalnya ia selalu menang dan menghasilkan banyak uang. Tapi belakangan, ia mulai memperoleh kekalahan hingga terlilit banyak hutang. Nah, di saat kondisi mulai kacau seperti itu, Diego yang tahu rahasia McCoy malah membeberkannya pada sang bos yaitu Samuel. Alhasil tidak lama kemudian, McCoy harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pria itu. Tak hanya ia seorang, tapi juga Krista yang ikut-ikutan terbawa. Tidak tahan melihat sang suami dihajar di depan matanya, Krista pun memohon akan melakukan apapun. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan, Krista melayani hasrat Samuel di atas ranjang. Bagi Samuel, tubuh Krista ternyata tidak cukup untuk menebus kesalahan suaminya. Dan oleh karena itu, Samuel akan tetap menahan McCoy. Mendengar hal itu, Krista hanya bisa menangis pilu. Sementara itu, Mikay yang mengetahui temannya sedang mengalami kemalangan, segera menemui Krista. Di sana, Mikay mengutarakan sebuah ide yang diyakininya bisa menyelesaikan masalah temannya itu. Idenya adalah merayu pesaing sabung ayamnya Samuel untuk mengadakan taruhan lagi. Dan supaya orang itu mau, Mikay dan Krista akan melayani hasratnya dengan cara bermesraan bertiga. Selesai melakukan perbuatan itu, Mikay dan Krista kemudian menemui Diego dan memaksanya untuk menyerahkan kunci rumah Samuel di mana McCoy disekap. Nah, agar Samuel mau mengikuti taruhan sabung ayam itu, Krista pun merayunya dengan menggunakan tubuhnya. Hari yang ditunggu Mikay dan Krista pun tiba. Sabung ayam pun berjalan sesuai rencana, di mana ayam jago milik Samuel akhirnya kalah. Bersama pesaingnya Samuel, Mikay merayakan kemenangan mereka, sementara Krista diam-diam kabur dari sana dan melepaskan McCoy. Meskipun pada akhirnya tidak menjadi kaya, McCoy tersadar jika memiliki istri seperti Krista, ia sebenarnya sudah memiliki segalanya. Pasangan ini adalah Dolores dan Mario. Mereka sudah lama bersama sejak 25 tahun lamanya. Tapi sayang, hubungan mereka belum juga menghasilkan anak yang mereka idam-idamkan.
Mereka tinggal di lingkungan yang baik, tempat tinggal yang mewah, dan hidup mereka sangat berkecukupan. Terkadang demi mengisi kekosongan waktunya, Dolores live di TikTok. Suatu hari, ketika Dolores dan Mario lagi ngobrol dengan tukang kebun, mereka kedatangan tamu yang tidak lain adalah anak baptis dari Mario, yaitu Spike dan kekasihnya yang bernama Helga. Sudah lama mereka tidak ketemuan. Spike masih menginjak bangku kuliah dan semua biaya ditanggung oleh Mario. Spike mengunjungi Mario karena masih dalam libur semester. Mario tidak keberatan Spike tinggal di sana sementara bersama kekasihnya, tapi dengan syarat mereka harus bertingkah sopan. Namun baru semalam berada di sana, Dolores tanpa sengaja melihat pintu kamar Spike sedikit terbuka. Di sana ia melihat Spike dan Helga sedang bermesraan. Helga berusaha ramah dan akrab dengan Dolores. Ia sudah menganggap seperti kakaknya sendiri. Begitu juga dengan Dolores. Tapi sebaliknya, Dolores melihat sesuatu yang berbeda dari Spike. Masih muda dan masih tangguh. Berbeda dengan Mario yang sudah lemas duluan. Hal itu ternyata juga terjadi pada Mario. Saat ia mengajak Spike dan Helga jalan-jalan ke sawah miliknya, pria itu menyadari kalau Helga sangatlah mempesona. Hingga suatu ketika terjadi sesuatu yang di luar nalar, di mana Helga dan Mario nekat bermesraan di dalam kamar mandi. Sementara itu Dolores yang habis belanja ketemu dengan Spike dan diajak nongkrong di pinggir sawah. Di sini terjadi percikan-percikan yang membuat mereka jadi salting satu sama lain. Semenjak itu juga, Dolores dan Spike menjadi kelewat batas. Ketika Mario sedang sibuk, mereka nekat bermesraan di dapur. Namun setelah itu, Dolores merasa bersalah. Suatu hari, Dolores pun sadar kalau ia bukanlah satu-satunya orang yang bersalah di rumah itu. Tanpa sengaja, ia menyaksikan suaminya sedang bermesraan dengan Helga. Karena merasa dirinya juga salah, Dolores pun hanya bisa diam. Semenjak itu, tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Mario juga lebih sering marah-marah dengan Dolores, gara-gara istrinya itu meminta Spike dan Helga meninggalkan rumah, namun Mario menolaknya. Suatu hari, Helga kedatangan ibunya di sana. Ibunya sudah lama mencari keberadaan Helga, tapi sayangnya sang anak malah menolak dan mengusirnya. Helga juga sudah mulai berani dengan Dolores. Bahkan ia belak-belakan mengatakan kalau yang seharusnya tinggal bersama Mario adalah dirinya, bukan wanita yang tidak bisa menghasilkan anak seperti Dolores. Lalu suatu malam, mereka mencoba mencairkan suasana. Mario berusaha tidak ada pertikaian di rumahnya. Dan untuk merayakan itu, Spike menyiapkan minuman beralkohol. Alhasil mereka jadi mabuk dan nekat bermesraan dengan pasangan yang berbeda. Begitu sadar, Mario melihat Dolores sedang bersama Spike. Mario pun murka dan akhirnya mengusir dua orang itu dari rumahnya. Semenjak itu mereka jadi sadar apa yang mereka perbuat adalah suatu kesalahan besar. Spike juga merasa sangat bersalah dan tidak tahu diri sudah diangkat menjadi anak baptis Mario, tapi ia malah kurang ajar. Beberapa minggu pisah rumah, Mario merasa hampa tanpa Dolores. Dan kebetulan mereka bertemu di salah satu gereja. Namun Dolores sudah tidak mau lagi berurusan dengan Mario. Sesampainya di rumah, Mario melihat Spike bersama Helga.
Di sini amarah Mario memuncak, ia mengambil senjata dan melepaskan tembakan pada Spike. Tidak hanya itu, Helga pun juga menjadi sasaran. Pada akhirnya yang ada hanyalah penyesalan. Mario ditangkap dan harus mendekam di dalam penjara, meninggalkan Dolores sendirian yang ternyata sedang berbadan dua. Di awal film, kita akan diperkenalkan pada seorang janda cantik bernama Libai yang sedang mengurusi usaha kerajinan tanah liat miliknya. Libai memiliki seorang anak perempuan bernama Abigail yang masih duduk di bangku SMA. Hari itu seperti biasa, sepulang dari sekolah, Abigail dijemput oleh Gabo yang merupakan sopir bentor sekaligus teman sebayanya. Saat makan siang bersama, Libai dan Abigail tiba-tiba ngobrol tentang masalah percintaan. Libai menasihati anaknya agar mengutamakan pendidikannya dulu. Abigail pun menampik kalau dirinya sudah punya pacar dan hubungannya dengan Gabo dianggapnya sebagai abang-abangan saja. Di sini terlihat kalau Libai masih trauma menjalin hubungan asmara setelah bercerai dengan ayahnya Abigail. Karena statusnya yang belum pernah berpacaran, Abigail sering dianggap cupu oleh teman-teman sekolahnya. Saat gadis itu sedang duduk sendirian di halte sambil makan es krim, tiba-tiba ada seorang pria dewasa yang menyodorkan sapu tangan kepadanya. Dengan lembut, pria itu menyuruh Abigail untuk menyeka noda es krim di mulutnya dengan menggunakan sapu tangan itu. Tanpa memperkenalkan namanya, pria itu lalu pergi seiring kedatangan Gabo yang ingin menjemput Abigail. Ternyata peristiwa tadi meninggalkan kesan spesial untuk Abigail yang pada akhirnya menggunakan sapu tangan tadi sebagai objek imajinasi nakalnya. Sayangnya pada keesokan harinya, sang pria pemilik sapu tangan tadi tidak muncul sehingga Abigail gagal melihat sosoknya yang rupawan. Hingga akhirnya Gabo pun datang dan mengantar Abigail pulang ke rumah seperti biasa. Setelah berganti pakaian dan makan siang, Abigail minta izin kepada ibunya untuk bermain sepeda. Libai pun bilang ada sesuatu yang ingin ia sampaikan setelah anaknya itu pulang dari bermain. Di perjalanan, Abigail tiba-tiba terjatuh dari sepedanya. Kebetulan pria pemilik sapu tangan kemarin lewat di tempat itu dan menolong Abigail. Abigail pun makin terpesona pada pria itu yang di tiap ucapannya mengutip ayat dari kitab suci. Akhirnya pria itu pamit setelah menolak sapu tangannya dikembalikan oleh Abigail. Setelah itu Abigail bertemu dengan Gabo di tempat biasanya mereka nongkrong. Di sana Gabo mengutarakan perasaan cintanya kepada Abigail. Namun Abigail menolaknya dengan alasan sudah menganggap Gabo seperti abangnya sendiri. Sepulangnya ke rumah, Abigail dikagetkan dengan keberadaan pria pemilik sapu tangan di sana. Ternyata pria bernama Jerick itu adalah pacar baru Libai alias ibunya Abigail sendiri. Oleh Libai, Jerick diperkenalkan sebagai seorang pendakwah yang akan tinggal bersama mereka. Abigail yang kesal kini hanya bisa menguping kemesraan ibunya dan Jerick di kamar sebelah, serta mengamati Jerick yang sedang mandi dari celah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Pekerjaan Jerick sebagai pendakwah membuat Libai sangat percaya pada pria itu. Suatu hari saat dirinya ada keperluan di luar kota, Libai lantas menitipkan Abigail kepada Jerick.
Supaya Abigail merasa nyaman berada di dekatnya, Jerick pun memposisikan dirinya sebagai seorang ayah. Ia bahkan menyuapi gadis itu selayaknya anak sendiri. Bagaikan dihipnotis, Abigail yang sudah terlena akhirnya bersedia diajak bermesraan. Disinilah untuk pertama kalinya Abigail kehilangan kehormatannya. Nah, ketika mereka sedang bermesraan, Gabo tiba-tiba datang dan melihat adegan tersebut. Sayangnya Gabo sudah keburu kabur saat Abigail berusaha menjelaskan kepadanya. Jerick pun menenangkan Abigail dengan berkata kalau ibunya tidak akan terluka selama mereka merahasiakan hal tersebut. Akhirnya mereka melanjutkan perbuatan tidak senonoh itu keesokan paginya sampai Levi pulang dari luar kota. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Levi bahkan menyiapkan sarapan untuk kedua orang itu. Siang harinya, Abigail menemui Gabo di tempat biasanya. Akhirnya mereka pun bermesraan agar Gabo tetap merahasiakan apa yang dilihatnya kemarin malam. Suatu hari, saat menikmati sarapan bersama, Jerick mengutarakan niatnya untuk berdakwah di kota lain selama beberapa hari. Abigail yang dari tadi nampak kurang sehat, tiba-tiba jatuh pingsan. Setelah siuman, Abigail pun mengaku dirinya tengah berbadan dua, dan hal itu langsung disambut amukan oleh ibunya. Levi kecewa kenapa Abigail bisa hamil duluan seperti dirinya dulu. Karena dirinya sangat mencintai Abigail, Gabo pun bersedia bertanggung jawab atas kehamilan itu. Dengan penuh amarah sekaligus terpaksa, Levi menyuruh Gabo menikahi anaknya setelah mereka berumur 18 tahun. Dan mulai saat itu, Gabo diharuskan tinggal di sana untuk menemani Abigail. Sementara Jerick yang merupakan ayah sebenarnya dari anak yang dikandung Abigail terus saja berakting seolah-olah dirinya orang suci dan tidak tahu apa-apa. Sementara itu, keberadaan Gabo membuat Jerick jadi tidak tenang dan terbakar api cemburu. Akhirnya ketika ada kesempatan ngobrol berdua dengan Abigail, pria itu mengajaknya untuk kabur bersama-sama. Di waktu yang berbeda, saat Gabo sedang bekerja, ia menyaksikan seorang wanita tua menghadang laju sepeda motor Jerick. Karena gagal menghentikannya, wanita itu pun meminta tumpangan kepada Gabo. Oleh Gabo, wanita tua itu dipertemukan dengan Levi yang sedang berbelanja di pasar. Akhirnya terungkaplah kelakuan minus dari Jerick yang hobi menodai gadis-gadis di tiap daerah yang disinggahinya. Di saat yang tepat seperti itulah, Gabo juga membeberkan rahasianya pada Levi. Sementara itu di rumah, Jerick memaksa Abigail untuk ikut kabur bersamanya. Di sini Abigail menolaknya mentah-mentah karena tidak ingin mengecewakan ibunya lagi. Tak seberapa lama, datanglah Levi dan Gabo yang langsung menyerang Jerick. Sialnya, Abigail harus meregang nyawa ketika melindungi ibunya dari serangan Jerick. Abigail pun akhirnya meninggal dunia di pangkuan sang ibu, sementara Jerick berhasil kabur entah kemana. Scene kemudian melompat ke beberapa waktu ke depan, di mana Gabo terlihat sedang duduk sendirian di tempat biasanya ia nongkrong bersama Abigail. Penampilannya sekarang lebih rapi dengan memakai seragam sekolah. Tak seberapa lama, datanglah Levi yang berpesan agar Gabo melanjutkan pendidikannya dan jangan lelah untuk mencintai. Film ini pun ditutup ketika keduanya saling memberikan pelukan hangat. Ano nangyari? Ano si Matthew? Hindi ako naniniwalang kapatid mo nalasing ako. Dito.
Perkenalkan, ia adalah Domeng. Domeng ini merupakan sosok pria yang dikenal banyak orang di kampungnya. Suatu hari terjadilah sebuah peristiwa mengenaskan di mana Domeng dihabisi oleh orang tidak dikenal. Dengan berlinang air mata, anaknya Domeng yang bernama Matthew memeluk tubuh kaku sang ayah. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria bernama Robert yang merupakan teman dari Domeng. Meskipun hatinya juga hancur, Robert tetap berusaha tegar dan menyabarkan Matthew. Sejak itu, Matthew menjadi yatim piatu dan pada akhirnya Robert mengajaknya untuk tinggal bersama. Dengan kata lain, Matthew diangkat menjadi anak asuh. Robert dan istrinya yang bernama Amanda sangat welcome pada Matthew. Bahkan anak perempuannya yang bernama Mika juga ikut senang. Seiring berjalannya waktu, Matthew menjadi orang dewasa. Bersama Mika, ia lulus menjadi sarjana hukum dan mendapatkan nilai terbaik. Makin kesini, Mika mulai merasakan getaran cinta pada Matthew. Di hadapan sang ibu, Mika pun mengaku kalau ia telah jatuh cinta pada pemuda itu. Mendengar hal itu, Amanda setuju-setuju saja. Toh Matthew adalah anak yang baik. Namun Matthew sendiri ternyata keberatan karena ia sudah menganggap Mika sebagai adiknya. Penolakan dari Matthew tidak membuat Mika mundur. Justru ia jadi bertambah agresif hingga akhirnya bisa mengajak Matthew bermesraan di sebuah hotel semalaman. Keesokan paginya ketika pulang ke rumah, Matthew dan Mika berbohong pada orang tuanya kalau habis belajar bersama di rumah teman. Suatu ketika Mika menuntut kejelasan status hubungan mereka pada Matthew. Ia ingin hubungan mereka diresmikan serta diketahui oleh kedua orang tuanya. Dengan wajah penuh tekanan, Matthew pun beralasan kalau ia belum siap untuk mengungkap semuanya. Oleh Mika, Matthew akhirnya diberi waktu, tapi jangan lama-lama. Suatu ketika, saat Matthew mulai mencari pekerjaan, Robert memperkenalkannya pada seorang teman kerjanya. Rencananya, Robert akan mempekerjakan Matthew di perusahaan mereka. Nah, ketika ngobrol dengan Matthew di malam harinya, Robert bercerita tentang sosok Domeng ayahnya Matthew. Domeng adalah pemilik tanah di pinggir sungai yang nantinya akan ada pembangunan di sana. Nah, karena menolak pembangunan tersebut, Domeng pun akhirnya dihabisi oleh orang tidak dikenal. Robert bilang kalau ia dan Domeng sudah berteman sejak lama dan oleh karena itu Matthew sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Ternyata Matthew tidak percaya begitu saja ucapan Robert. Ia pun berkata kalau pernah melihat Robert dan ayahnya sedang beradu bibir. Dari peristiwa itu Matthew sadar Robert baik kepadanya agar bisa menjadikannya sebagai pasangan. Karena banyak berhutang budi, Matthew pun bilang kalau dirinya bersedia. Sementara itu Robert yang masih syok hanya bisa diam. Jadi selama ini tanpa diketahui oleh istrinya, Robert menyembunyikan identitasnya sebagai penyuka sesama. Bahkan malam itu, Robert lagi-lagi menolak ajakan Amanda untuk bermesraan. Percakapan antara Robert dan Matthew kemarin ternyata membuat keduanya jadi semakin dekat. Apalagi sekarang mereka bekerja di tempat yang sama. Di hadapan Matthew, Robert mengaku pesimis dengan hubungan mereka, apalagi setelah tahu putrinya mencintai Matthew. Hingga suatu hari, keluarga Robert gempar setelah mendengar kabar Mika sedang berbadan dua. Amanda beranggapan satu-satunya solusi dari masalah itu adalah menikahkan Amanda dengan Matthew, ayah dari anak tersebut.
Robert sontak tidak setuju. Ia bahkan memarahi Matthew atas kejadian ini. Masalah mereka pun makin bertambah runyam setelah Mika mengetahui hubungan gelap antara ayahnya dan Matthew. Gadis itu pun langsung mengadu pada ibunya. Amanda sebenarnya sudah tahu kalau dulu suaminya berhubungan dengan Domeng. Ia pun berbesar hati memaafkannya. Namun kesalahan Robert bersama Matthew kali ini sudah tidak bisa ia toleransi lagi. Tanpa peduli rengekan dari suaminya, Amanda pun memutuskan untuk segera menikahkan Mika di luar negeri. Mendengar hal itu, Robert sontak putus asa hingga akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kepergian Robert untuk selamanya menjadi pukulan telak bagi keluarga, terutama Amanda. Meski agak lain, Robert sebenarnya menyayangi mereka setulus hati. Di sisi lain, untuk kedua kalinya, Matthew kehilangan sosok ayah di hidupnya. Pada akhirnya Matthew dan Mika pun menikah, sementara Amanda hidup sendirian. Dan film ini pun selesai. Perkenalkan, wanita ini bernama Annie. Ia adalah istri Al, si pengacara kaya, dan sampai saat ini mereka belum memiliki buah hati. Akhir-akhir ini, Annie kesal karena suaminya sering pulang larut malam dengan diantar oleh sekretaris cantiknya yang bernama Christy. Annie curiga dua orang itu ada main di belakangnya. Hal itu diperkuat dengan kebohongan suaminya yang berkata kalau ia akan menghadiri konferensi di Bali bersama mitra bisnisnya. Padahal Annie tahu betul jika Christy, sang sekretaris, akan ikut ke acara itu. Oleh karena itu, Annie pun diam-diam pergi ke Bali untuk memergoki suaminya. Namun sesampainya di sana, Annie tidak berhasil menemukan suaminya itu dan malah berkenalan dengan pria bernama El yang juga berasal dari Filipina. Setelah Annie curhat tentang permasalahannya dengan sang suami, El pun menawarkan jasanya untuk membuntuti pria itu. Akhirnya karena terpengaruh suasana romantis di Bali, Annie dan El bermesraan layaknya sepasang suami istri yang sedang bulan madu di sana. Malam harinya, dengan membawa beberapa lembar foto berisi kegiatan Al di Bali, El pun melaporkan pada Annie kalau sebenarnya suaminya itu tidak berselingkuh. Diam-diam Annie menyesal karena pada akhirnya dirinya lah yang berselingkuh dari Al. Meski begitu, Annie juga tidak sanggup menolak ajakan El untuk pergi berwisata keliling Bali sebelum mereka pulang ke Filipina dan berpura-pura tidak pernah mengenal satu sama lain. Bahkan di malam harinya, mereka menyempatkan diri untuk bermesraan. Sementara itu, di tempat lain di Bali, A, suaminya Annie, ternyata benar-benar selingkuh dengan Christy, sekretarisnya. Firasat Annie selama ini terbukti benar. Tapi anehnya, kenapa El malah melaporkan hal yang bertolak belakang dengan semua itu? Keesokan harinya, Al pun pulang ke Filipina dan di rumah Annie sudah menunggunya. Tanpa banyak basa-basi, keduanya melepas rindu dengan cara bermesraan. Di kantor, Christy selalu menggoda Al.
Namun hari itu Al terlihat ogah-ogahan meladeni Kristi karena ia ada janji berkencan dengan Ani. Ternyata tanpa sepengetahuan Ani dan Al, mereka telah masuk perangkap yang telah diciptakan oleh El dan Kristi. Sepasang kekasih yang memiliki banyak hutang itu berencana akan memisahkan Ani dan Al sehingga Kristi bisa menikah dengan Al dan menguras hartanya. Namun sebuah plot twist terjadi ketika El berusaha mendekati Ani, ia malah jatuh hati pada targetnya itu. El jadi tidak tega menghancurkan perasaan Ani dan oleh karena itu ia mengurungkan niatnya untuk memberikan bukti perselingkuhan Al. Mengetahui misi mereka gagal, Kristi pun mengamuk, tapi dengan waktu singkat ia bisa memaafkan El. Di sini Kristi tidak mengetahui jika El telah jatuh hati pada Ani. Nah, ketika Al sedang berkencan dengan Ani di sebuah restoran, kebetulan saat itu Kristi dan El juga sedang nongkrong di sana. Kesempatan itu dimanfaatkan El untuk menemui Ani dan menjelaskan tentang semua misinya dengan Kristi. Sambil memeluk Ani yang sedang emosi, El mengucapkan maaf sekaligus mengaku kalau ia sudah jatuh hati pada Ani. Suatu hari, El mendapatkan pesan dari Ani yang menyuruhnya untuk datang ke rumah. Tanpa pikir panjang, pria itu pun segera bertolak ke sana dan menemui Ani yang ternyata meminta jatah bermesraan. Entah harus merasa beruntung atau sial, sepulangnya ke rumah, El juga harus melayani hasrat dari Kristi. Bagi Kristi, bermesraan adalah suatu cara untuk menutupi trauma masa lalunya yang pernah dinodai seorang pria. Suatu malam, Kristi mendatangi rumah A untuk bertemu dengan pria itu. Tapi di sana, ia malah disambut oleh Ani yang mengecat rambutnya dengan warna merah dan berpakaian cukup terbuka. Dengan wajah sinis, Ani bilang kalau ia sudah tahu tentang rencana jahat Kristi. Keesokan harinya, Kristi kembali dibuat kesal oleh Al yang menolak untuk bermesraan dengannya. Bahkan Al menuding jika Kristi berbohong tentang perselingkuhan istrinya dan El. Kemarahan Kristi pun memuncak ketika ia tahu kalau El diam-diam menemui Ani dan bermesraan dengan wanita itu. Dengan membawa sepucuk senjata, Kristi pergi ke rumah Ani dan Al lalu melakukan suatu hal yang tidak terduga. Dengan senjata itu, ia mengakhiri hidupnya sendiri hingga jenazahnya mengambang di kolam renang milik pasangan suami istri itu. Semua itu dilakukan Kristi agar semua orang percaya ia tidak berbohong. Perkenalkan, gadis cantik ini bernama Mara. Ia adalah seorang yatim piatu yang tinggal di sebuah rumah sederhana bersama adik laki-lakinya yang bernama Ethan. Saat itu Mara berkuliah di jurusan keperawatan, sedangkan adiknya masih duduk di bangku SMA. Untuk membiayai kehidupan mereka, Mara dan Ethan membuka stand kecil-kecilan di depan rumah yang menjual makanan serta minuman. Oleh pacarnya Mara, mereka diberi modal untuk membuka usaha itu. Sore harinya, Mara curhat tentang masalah hidupnya pada seorang teman wanitanya. Sang teman pun menyarankan agar Mara mengikuti jejaknya sebagai peliharaan om-om. Namun semua itu dikamuflasekan sebagai pekerjaan mengasuh pria paruh baya yang tentunya kaya raya. Singkat cerita, Mara pun bersedia menggeluti pekerjaan itu dan di hari berikutnya ia sudah menemukan klien yang cocok hasil rekomendasi dari temannya. Selesai berdandan, Mara pun bergegas pergi ke sebuah rumah mewah milik pria paruh baya bernama Ryan.
Di sana ia disambut ramah oleh sang tuan rumah dan diajak ngobrol tentang latar belakangnya. Mendengar cerita Mara, Ryan sontak prihatin. Ia pun balas bercerita tentang statusnya yang menduda serta umurnya yang sisa 6 bulan sampai 1 tahun lagi. Ternyata Ryan ini punya penyakit yang serius. Merasa cukup dengan basa-basinya, Ryan pun mengajak Mara untuk bermesraan. Setelah melayani Ryan, Mara langsung menemui teman wanitanya di sebuah diskotik. Di sana mereka berpesta untuk merayakan kesuksesan Mara di hari pertamanya bekerja. Mara tidak menyangka kalau ia bisa mendapatkan om-om segagah Ryan. Nah, saat Mara sedang joget sendirian dalam keadaan mabuk, ia dipepet oleh seorang pemuda. Pemuda itu pun memanfaatkan kondisi tersebut dengan mengajak Mara mojok berduaan dan melayani hasratnya. Karena merasa cocok dengan servisnya Mara, Ryan pun memilihnya untuk jadi peliharaan. Kini tugas Mara bukan hanya melayani Ryan di atas ranjang, tapi juga menyiapkan makanan untuk pria itu dan lain-lainnya. Bahkan tidak jarang, Mara menginap di rumah mewah itu. Suatu hari rumah itu kedatangan seorang pemuda yang ternyata adalah anak kandung Ryan. Mara sontak kaget karena ternyata anak Ryan yang bernama Joseph itu adalah pemuda yang sempat bermesraan dengannya di diskotik kemarin. Magkakilala pala kayo? Situasi tersebut membuat Mara jadi kurang nyaman sehingga ia memiliki niatan untuk pensiun dini dari pekerjaannya. Niatan itu kemudian Mara sampaikan kepada adiknya. Di sini Ethan hanya tahu jika Mara bekerja sebagai pengasuh orang tua pada umumnya. Ia pun menyayangkan keputusan Mara dan berniat akan menggantikannya sebagai pengasuh Ryan. Mendengar hal itu, Mara sontak ketakutan dan membatalkan niatnya untuk berhenti bekerja. Suatu hari, Ryan menyuruh pengacaranya untuk datang ke rumah. Saat itu Ryan ingin mengubah isi surat wasiatnya di mana Joseph tidak akan mendapatkan hartanya sama sekali. Ryan geram karena selama ini Joseph hanya mabuk-mabukan saja dan tidak mau bekerja. Mendengar hal itu, Joseph yang dari tadi mencuri dengar sontak emosi. Meskipun Joseph berjanji akan berubah, Ryan sepertinya sudah bulat dengan keputusannya. Di sudut hatinya yang terdalam, Joseph sebenarnya naksir dengan Mara. Namun karena gadis itu adalah milik ayahnya, Joseph hanya bisa menatap iri dari kejauhan. Suatu ketika Joseph bilang pada Mara kalau ia memiliki rekaman video saat mereka bermesraan di diskotik. Joseph berjanji tidak akan menyebarkan video tersebut asal Mara bersedia menjalankan misi darinya. Ia menyuruh Mara untuk menaburkan racun pada minuman ayahnya. Karena kondisinya semakin tersudut, Mara pun nekat memberikan minuman beracun pada Ryan di suatu pagi. Tidak lama setelah meminumnya, Ryan langsung tidak sadarkan diri. Tapi baru beberapa detik Joseph merayakan kesuksesan misinya, ia dibuat kaget dengan kedatangan polisi yang ingin menangkapnya. Tiba-tiba Ryan pun bangun sambil tertawa. Ternyata diam-diam Mara membocorkan rencana Joseph kepada Ryan dan mereka pun bekerja sama untuk menjebaknya. Scene kemudian beralih ke beberapa bulan kemudian di mana Ryan ternyata sudah meninggal dunia. Di rumah mewah itu, Mara diberitahu pengacara Ryan kalau ia mendapatkan semua harta dari pria kaya itu. Bagi Ryan, seluruh hartanya tidak akan mampu membalas kebahagiaan yang telah Mara berikan di hari-hari terakhirnya. Dan film ini pun selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan
sekumpulan tentara yang sedang latihan. Salah seorang di antara mereka bernama Michael. Michael ini mempunyai kekasih bernama Abby yang baru saja dilamarnya. Dengan perasaan senang dan bahagia, lamaran Michael itu pun diterima oleh Abby. Saking euforianya, mereka berdua sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Keesokan harinya, Michael mendapat kabar bahwa ayahnya mengalami serangan jantung dan sekarang ada di rumah sakit. Namun Michael nampak cuek karena hubungannya dengan sang ayah kurang baik setelah ibunya meninggal dunia. Setelah dinasihati oleh Abby, akhirnya Michael pun bersedia pergi ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, ayahnya Michael ini bernama Roldan. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi sang ayah membaik, Michael membawanya kembali ke rumah lama mereka. Michael dan Abby pun memutuskan untuk tinggal serumah bersama Roldan agar mereka bisa merawatnya bersama-sama. Suatu pagi, saat Michael sedang duduk santai sendirian, Roldan menghampirinya seraya mengucapkan maaf atas ketidakbecusannya sebagai seorang ayah. Sambil menangis sesenggukan, Michael pun memberi pelukan pada ayahnya itu. Suasana di rumah itu pun jadi hangat seiring dengan membaiknya hubungan Michael dan Roldan. Suatu hari, Michael dan rekan-rekannya dibebankan sebuah misi oleh sang komandan untuk menangkap penjahat yang sangat berbahaya. Sang komandan pun berpesan sebelum berangkat mereka harus berpamitan dulu dengan keluarga masing-masing. Saat berada di rumah, Michael memberitahukan misinya kepada Abby dan Roldan. Mendengar hal itu, keduanya pun jadi bersedih. Selama ia bertugas, Michael meminta Abby tetap tinggal di rumah itu untuk mengurus ayahnya. Menjelang tidur, Abby tiba-tiba mengembalikan cincin lamaran miliknya kepada Michael. Wanita cantik itu berkata kalau Michael harus mengembalikan cincin tersebut setelah misinya berhasil, lalu mereka akan menikah. Keesokan harinya, Michael pun pergi menjalankan misinya, sedangkan Abby tetap berada di rumah bersama Roldan, ayahnya Michael. Suatu hari, datanglah seorang wanita yang bernama Teris yang merupakan rekan bisnisnya Roldan. Teris beralasan kedatangannya adalah untuk meminta tanda tangan dari pria paruh baya itu. Padahal sebenarnya ia hanya ingin bermesraan dengan Roldan. Di sisi lain, perlu diketahui kalau Abby, tunangannya Michael, adalah seorang perawat di sebuah panti jompo. Suatu hari, Abby menyadari ada seorang rekan kerja pria yang naksir padanya. Dengan lemah lembut, Abby menjelaskan pada pria itu jika ia sudah bertunangan dan tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Scene kemudian berpindah pada Michael yang sedang berjuang melawan komplotan penjahat. Sayangnya dalam insiden itu, Michael terkena terjangan peluru dan langsung kehilangan kesadarannya. Kabar meninggalnya Michael pun sampai ke telinga Abby dan Roldan yang segera mengadakan pemakaman untuk pria itu. Keduanya terlihat sangat terpukul atas apa yang menimpa Michael. Di tengah kesedihannya, Abby pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu karena merasa sudah tidak ada yang ditunggunya lagi. Namun Roldan segera mencegahnya dengan perkataan almarhum Michael akan bahagia jika Abby tetap di sana. Akhirnya Abby pun mengurungkan niatnya dan menjalani hari-hari selanjutnya di rumah itu dengan penuh isak tangis. Seiring berjalannya waktu, Abby dan Roldan yang sama-sama kehilangan kini saling menguatkan. Bahkan hubungan mereka malah kebablasan dengan melakukan hubungan layaknya suami istri. Suatu hari, Abby mendapat kabar mengejutkan bahwa Michael ternyata masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit.
Mengetahui fakta tersebut, Abby dan Roldan seperti menerima kabar baik sekaligus kabar buruk. Setelah kondisi Michael agak baikan, mereka pun membawanya pulang ke rumah. Meskipun selamat dari insiden itu, Michael ternyata mengalami trauma. Sampai-sampai ketika bermesraan dengan Abby, Michael hampir saja menghabisi tunangannya itu. Di sisi lain, Teris yang jengkel pada perubahan sikap Roldan padanya, lantas berusaha mempengaruhi mental Michael. Ia bilang kalau Abby telah berselingkuh dengan pria lain. Provokasi itu membuat emosi Michael jadi tidak terkendali, sampai-sampai ia mengambil senjatanya untuk mengancam rekan kerja Abby di panti jompo. Ketika ada waktu untuk ngobrol berdua dengan Roldan, Abby menyatakan perasaannya kalau ia lebih mencintai Roldan dibanding Michael. Setelah lama tidak bermesraan sejak kembalinya Michael, sore itu keduanya pun kembali melakukannya. Beruntung perbuatan mereka tidak tertangkap basah oleh Michael yang tak lama setelah itu pulang ke rumah. Malam harinya, saat mereka makan bersama, Michael tiba-tiba menodongkan senjata pada Abby dan Roldan. Ternyata tadi sore, Michael melihat perbuatan tidak senonoh dua orang itu. Saking sakit hatinya, Michael sampai ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Scene kemudian maju ke depan, di mana ketiga orang itu sudah hidup sendiri-sendiri. Suatu hari, Roldan mendatangi rumah kos Michael dan memberikan surat dari Abby. Dengan berurai air mata, Michael membaca surat tersebut yang berisi permintaan maaf serta sedikit nasihat. Akhirnya film ini pun ditutup dengan scene di mana Michael mengunjungi Roldan yang kembali dirawat di rumah sakit. Teris adalah seorang bos cantik dari perusahaan penerbitan majalah pria. Ia memiliki sahabat bernama Madi yang juga bekerja sebagai asisten di kantornya. Hari itu Madi curhat tentang hubungan asmaranya dengan kekasihnya yang bernama Arthur. Madi bilang sebentar lagi Arthur akan melamarnya. Kabar baik itu jelas membuat Teris ikut senang. Tapi saat Madi bertanya tentang hubungan Teris dan mantannya, tiba-tiba wanita cantik itu pingsan. Madi pun bergegas mengantarkan Teris ke dokter. Di sana sang dokter bilang jika Teris terkena penyakit leukemia. Hal itu membuat Teris kehilangan semangat untuk hidup. Setelah meraih kesuksesan di usia muda, ia malah terkena penyakit serius. Melihat kondisi sahabatnya yang begitu menyedihkan, malam itu Madi pun memutuskan untuk menemani Teris di rumahnya. Keesokan harinya, Teris tiba-tiba meminta Madi untuk mengenalkannya dengan beberapa pria. Teris berpikir setidaknya sebelum meninggal dunia, dirinya ingin menikmati hidup dengan bersenang-senang sekaligus mencari jodoh. Madi pun langsung merekomendasikan pria bernama Luigi yang merupakan rekan kerja di kantor mereka. Deal. Besok paginya, Teris langsung menemui Luigi dan tanpa basa-basi mereka pun bermesraan. Untuk merayakan peristiwa barusan, Teris dan Madi minum-minum di sebuah bar. Di sana Madi memberitahu Teris jika ia telah menghubungi pria bernama Aris untuk berkencan dengannya. Selain itu, Madi juga mengingatkan kalau Teris tidak boleh bermesraan lebih dari satu kali dengan pria rekomendasinya, karena hal itu akan membuat para pria baper. Bakit?
Beberapa hari kemudian, Teris pun akhirnya berkencan dengan Aris. Di sana Aris yang pandai merayu langsung mengajak Teris untuk melipir ke apartemennya. Berhubung dirinya masih banyak pekerjaan, Teris pun menolak. Tapi ia janji akan berkunjung ke sana. 3 hari kemudian, dengan ditemani oleh Madi, Teris pergi ke apartemennya Aris. Di sana Madi mengatakan kalau ia akan menunggu di ruang tamu dan jika 1 jam sudah berlalu, dirinya akan menjemput Teris di kamar Aris. Setelah berbasa-basi sebentar, Teris dan Aris langsung beradu peluh di atas ranjang. Nah, berhubung Teris tidak kunjung membalas pesannya, Madi pun langsung mengetuk pintu kamar Aris. Ternyata orang yang dicemaskan malah sedang asik makan. Suatu ketika, saat Madi dan pacarnya sedang berkencan, tiba-tiba Teris mengirimkan pesan kepadanya. Dengan perasaan tidak enak hati pada Arthur, Madi pun meminta izin untuk menemui Teris. Di hadapan Madi, Teris berkeluh kesah tentang dirinya yang rindu pada mantannya. Dan untuk menenangkan sahabatnya itu, Madi pun memberinya sebuah pelukan. Namun siapa sangka, pelukan itu membuat mereka jadi kebablasan dan malah saling grepe satu sama lain. Semenjak peristiwa itu, Madi jadi bimbang dengan perasaannya terhadap Arthur. Puncaknya, setelah Madi memikirkan matang-matang, ia pun menolak lamaran Arthur. Bahkan Madi sampai memutuskan pria itu agar bisa menjalin hubungan dengan Teris. Kabar baik pun didapat oleh Teris ketika tahu dirinya tidak terkena leukemia. Ternyata kemarin itu hanya salah diagnosis. Dan film ini pun ditutup dengan scene di mana tanpa malu-malu Teris dan Madi meresmikan hubungan mereka di hadapan para karyawan di kantor. Namanya Brenda. Sudah 6 tahun, ia bekerja sebagai agen call center di sebuah perusahaan penyedia tenaga kerja. Meski sudah bekerja dengan sangat baik, Brenda tidak kunjung mendapat kenaikan jabatan. Ia pun merasa heran kenapa posisi staf senior yang diincarnya selalu didapatkan oleh para wanita yang kinerjanya tidak lebih baik darinya. I hope everybody in your team talks like her. Di perusahaan itu, Brenda menjalin kasih dengan seorang agen call center pria bernama Phil. Suatu hari, di area rooftop kantor mereka, Phil mengabarkan pada Brenda kalau ia akan dipindahkan ke jam kerja di pagi hari. Brenda pun sontak kesal karena mereka tidak akan bisa lagi ketemuan di kantor. Di sana, Phil menenangkannya dengan berkata kalau hal itu akan berlangsung selama 3 bulan saja. Setelah itu, ia akan bekerja secara normal lagi. Dari obrolannya bersama Phil, Brenda juga mendapat informasi jika mereka memiliki tim leader baru bernama Carl. Katanya Carl ini adalah pria yang baik dan penyayang keluarga. Karena penasaran, Brenda lantas mengecek media sosial milik pria itu. Di sana banyak postingan berisi foto Carl bersama istri dan 2 anaknya. Suatu hari, Brenda datang ke ruangan kerja Carl untuk wawancara posisi staf senior yang diincarnya. Saat itu dari cara bicara dan gaya berpakaiannya, Brenda nampak ingin memikat tim leader barunya itu. Bahkan ia juga sempat memberi info tidak penting kalau beberapa waktu ke depan dirinya dan sang pacar akan jarang ketemuan.
Setelah sesi wawancara dengan Brenda usai, Karel pun memanggil calon pelamar lain bernama Andrea. Nah, berhubung Karel dan Andrea ini akrabnya terlihat begitu berlebihan, Brenda lantas curiga dan memutuskan untuk mengawasi mereka. Akhirnya kecurigaan itu terbukti, di mana Brenda menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Karel dan Andrea diam-diam bermesraan di sebuah mobil. Apa yang dilihatnya barusan lalu dilaporkan Brenda pada pacarnya. Phil lantas mendapat ide untuk merekam perbuatan Karel dan Andrea secara diam-diam, kemudian menyebarkannya ke email para karyawan. Dengan tersebarnya video itu, Karel lantas mencurigai Andrea sebagai dalangnya. Ia pun mengambil langkah dengan menjauhi gadis itu, serta membatalkan kenaikan jabatannya. Nah, saat hati Karel lagi berkecamuk, Brenda pun hadir untuk menggodanya. Dan tidak perlu waktu lama untuk gadis cantik itu hingga bisa mengajak Karel mojok berduaan. Setelah melakukan perbuatan tercela itu, Brenda mengaku menyesal pada Karel. Ia merasa bersalah pada istrinya Karel yang kini sedang hamil anak ketiga mereka. Ironisnya, Karel sendiri tidak merasa seperti itu. Ia malah nampak cuek dengan perasaan istrinya. Bahkan Karel berharap dirinya dan Brenda bisa bermesraan lagi seperti barusan. Karena sudah terlanjur basah, Brenda pun menjalin hubungan gelap dengan Karel. Namun di samping itu, ia masih memberikan jatah bermesraan pada pacarnya. Suatu hari, Phil tiba-tiba datang ke kantor untuk menemui Brenda dan peristiwa itu disaksikan langsung oleh Karel. Merasa cemburu, Karel pun terus mengirim pesan pada Brenda yang saat itu sedang makan bersama Phil. Setelah itu, Brenda langsung menemui Karel di mobilnya dan mereka pun bermesraan di sana. Sementara itu, Phil yang curiga pada gelagat aneh sang pacar lantas membuntutinya dan menyaksikan semua itu. Sadar kalau perbuatan tidak senonohnya ketahuan oleh Phil, Brenda pun langsung meminta maaf sambil menangis. Namun Phil sudah terlanjur kecewa dan akhirnya memutuskan hubungan mereka. Peristiwa barusan sontak membuat pria kardus seperti Karel jadi cemas akan reputasinya sebagai tim leader. Ia pun mulai menjauhi Brenda dan malah mengangkat karyawan lain sebagai staf senior alih-alih gadis itu. Suatu hari dengan maksud membalas dendam, Brenda mengajak ngobrol istrinya Karel yang saat itu sedang berkunjung ke kantor. Ia pun membocorkan hubungan gelapnya dengan Karel hingga membuat istri pria itu murka dan mengasarinya. Selang beberapa hari kemudian, terdengar kabar jika Karel mengundurkan diri. Sementara itu dengan wajah polosnya, Brenda menyebarkan rumor jika Karel yang mendekatinya hingga sang istri jadi cemburu dan mengamuk padanya. Dengan perginya Karel, maka Brenda direkomendasikan untuk mengisi posisinya sebagai tim leader, dan film ini pun selesai. Film ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Larry dan Edna yang tinggal di sebuah desa pesisir pantai. Di sana mereka bekerja sebagai pengumpul kerang. Suatu hari, pasangan suami istri itu menemukan seorang gadis yang pingsan di pinggir pantai. Mereka pun menolongnya.
Singkat cerita, Etna mengizinkan gadis bernama Amy itu untuk tinggal bersama agar bisa menemaninya di rumah. Larry sebenarnya tidak setuju, tapi ia juga tidak bisa menolak permintaan Etna. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Etna dan Amy semakin dekat. Etna menganggap Amy sebagai saudara kandungnya sendiri, tapi lambat laun Etna mulai tidak nyaman karena Larry dan Amy menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Hingga pada akhirnya kecurigaan itu terbukti. Suatu hari, Etna menangkap basah suaminya dan Amy sedang bermesraan. Namun meski Larry telah ketahuan berselingkuh, Etna masih tetap mempertahankan pernikahannya. Bahkan kini mereka tetap tinggal satu rumah, di mana Etna dan Amy saling memperebutkan Larry. Larry kemudian membuat aturan, siapa yang diberinya handuk, maka dialah yang akan tidur dengan Larry. Malam pertama, Larry memberikan handuknya kepada Amy. Itu membuat Etna sangat kecewa. Semenjak saat itu, Etna dan Amy memperebutkan perhatian dari Larry. Mereka berlomba untuk menyenangkan pria itu. Waktu pun berlalu, Larry sepertinya kini sudah mulai bosan dengan Amy. Ia pun mulai memilih Etna, apalagi setelah Etna hamil, sehingga mendapatkan perhatian lebih dari Larry. Hal ini membuat Amy menjadi sangat cemburu. Sakit hati atas perlakuan Larry yang mengacuhkannya, Amy pun nekat menghabisi Larry dan Etna. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Amy kemudian memotong rambutnya agar tidak dikenali. Ia pun pergi dari rumah itu. Di perjalanan, Amy tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang nampaknya akan menjadi korban berikutnya. Dan film ini pun selesai. Film ini akan berfokus pada seorang istri bernama Joyce. Beberapa bulan setelah menikah dengan pria bernama Marcus, Joyce harus menerima kenyataan pahit di mana suaminya itu jatuh sakit dan sekarang dalam kondisi koma. Dikarenakan biaya rumah sakit sangatlah mahal, Joyce pun memutuskan untuk merawat suaminya di rumah saja. Diketahui kalau Joyce ini bekerja sebagai penyanyi di sebuah bar dan suaminya hanyalah tukang tato. Di tempat yang berbeda diperlihatkan seorang wanita cantik dan kaya raya bernama Astrid. Kala itu dengan tatapan penuh kerinduan, Astrid memandangi foto pria yang ternyata adalah Marcus di galeri ponselnya. Berhubung hasratnya sudah diubun-ubun, Astrid pun memakai foto Marcus itu sebagai bahan pemuas imajinasi liarnya. Setelah puas, ia kemudian mengirim pesan kepada Marcus. Joyce yang saat itu sedang memegang ponsel Marcus sontak terkejut
karena ada wanita yang menghubungi suaminya dan mengajak ketemuan di hotel. Karena penasaran, Joyce pun membalas pesan tersebut dengan ajakan bertemu di rumahnya saja. Selang beberapa menit kemudian, Astrid tiba di rumah itu dan langsung disambut dengan perlakuan kasar dari salah satu temannya Joyce. Di sana Astrid dikasih paham kalau Markus sedang koma. Dengan ekspresi syok, wanita itu pun meminta maaf, kemudian bergegas pergi dari tempat itu. Di perjalanan pulang, Astrid terkenang kebersamaannya dengan Markus. Penghasilan Markus sebagai tukang tato ternyata tidak cukup untuk menghidupi rumah tangganya dengan Joyce. Dan oleh karena itu, tanpa sepengetahuan sang istri, Markus menjual jasa layanan ranjangnya kepada wanita lain. Nah, salah satu wanita itu adalah Astrid. Saking terpuaskannya dengan layanan Markus, Astrid ini sampai jatuh cinta kepadanya. Sebenarnya, pekerjaan Joyce sebagai penyanyi di bar tidak disukai Markus karena istrinya itu sering digoda para pria hidung belang di sana. Namun tabungan mereka yang semakin menipis memaksa Joyce untuk bertahan pada pekerjaan itu. Bahkan saking terdesaknya, Joyce sampai nekat melayani hasrat seorang pria di bar dengan imbalan sejumlah uang. Di perjalanan pulang dari bar, Joyce yang mabuk berat akhirnya tergeletak di pinggir jalan. Untungnya saat itu ada Astrid yang kebetulan lewat dan mengantar Joyce pulang ke rumah. Setelah Joyce sadar, Astrid pun mengungkapkan kalau dirinya pernah berjanji pada Markus akan menjaga Joyce apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi Astrid ini adalah orang yang pertama tahu tentang penyakitnya Markus dan membiayai seluruh pemeriksaan kesehatan Markus sebelum koma. Bahkan Astrid pula yang memberi modal pada Markus untuk membuka usaha tato. Karena tahu betul kalau Markus sudah berjuang keras untuk bisa menafkahi Joyce, Astrid pun menasehati Joyce agar tidak menyerah menunggu kesembuhan Markus. Mulai dari hari itu, Astrid memberi bantuan dana untuk perawatan Markus serta menyuplai makanan sehari-harinya Joyce. Berhubung semua kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, Joyce pun menolak untuk melayani hasrat pria di bar. Penolakan itu sontak membuat si pria jadi emosi dan nekat ingin menodai Joyce secara paksa. Untungnya saat itu ada Astrid yang dengan sigap melindungi Joyce. Ternyata selama ini ketika Joyce melayaninya, pria di bar itu diam-diam telah merekam perbuatan mereka. Nah, kekesalannya pada Joyce saat itu akhirnya ditumpahkannya dengan cara menyebarkan rekaman tersebut di internet. Selain harus menghadapi rasa malu dengan tersebarnya video itu, Joyce juga kehilangan pekerjaannya di bar. Di tengah keterpurukannya itu, Joyce menghubungi Astrid untuk menemaninya ngobrol. Dengan kondisi mabuk minuman, Astrid bilang kalau dirinya iri dengan kebersamaan Markus dan Joyce. Terlihat jelas Markus sangat mencintai Joyce. Makin malam, curhatan dua wanita itu pun makin dalam hingga akhirnya mereka terbawa suasana dan bermesraan. Keesokan paginya, sebelum Astrid pulang dari rumahnya, Joyce berpesan agar mereka melupakan kejadian kemarin malam. Ajaibnya, setelah Astrid pulang, Markus tiba-tiba bangun dari komanya. Kabar bahagia itu diterima Astrid lewat pesan di ponselnya. Berhubung statusnya adalah seorang selingkuhan, Astrid pun urung untuk menampakkan diri di hadapan Markus dan keluarganya. Meskipun sudah sadar, Markus sudah tidak bisa normal seperti dulu lagi. Geraknya masih sangat terbatas dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, suatu hari Astrid menemui Joyce di rumahnya.
Pertemuan itu akhirnya menyadarkan keduanya kalau mereka saling mencintai satu sama lain. Selesai bermesraan, Astrid bilang dirinya akan pindah ke luar negeri. Ia sadar Markus lebih membutuhkan Joyce. Di akhir film diperlihatkan Joyce yang kembali bernyanyi di bar lain ditemani oleh Markus, sedangkan Astrid memulai hubungan baru dengan wanita lain. Film ini berfokus pada sepasang pengantin baru yang hidup di sebuah desa di pesisir pantai. Si suami bernama El adalah seorang nelayan, sedangkan istrinya yang bernama Susan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Beberapa bulan setelah menikah, mereka dianugerahi seorang bayi laki-laki. Tapi naasnya bayi tersebut meninggal dunia selang beberapa menit setelah dilahirkan. Peristiwa itu membuat Susan jadi bersedih dan malas ngapa-ngapain. Ia tidak bekerja karena masih dalam masa cuti melahirkan. Oleh sebab itu, El pun memutuskan untuk menemani Susan di rumah saja. Padahal biasanya ia sangat rajin melaut. Suatu hari, ketika mood Susan sudah membaik, El mengajaknya untuk mandi bersama karena sudah beberapa hari Susan tidak mandi. Di sana mereka bermesraan, bahkan sampai beberapa ronde. Selain menenangkan Susan yang selalu teringat bayi mereka, El juga harus menanggung beban ekonomi keluarga kecil itu. Apalagi akhir-akhir ini, perolehan ikan mereka sangatlah sedikit. Suatu sore, El dan Susan menikmati pemandangan dari pinggir pantai. Di sana Susan mengungkapkan rasa bangganya pada El yang selalu setia padanya. Susan pun berseloroh, ia akan tahu El berselingkuh dari aroma tubuh suaminya itu. Tak seberapa lama, datanglah Abi, adiknya Susan, yang ikut nimbrung dengan mereka. Di saat Susan sudah mulai bekerja, El malah mendapat musibah. Ia tertipu sebuah koperasi simpan pinjam di mana El menginvestasikan uangnya. Mendengar kabar tersebut, ibunya El pun sampai terkena serangan jantung dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Di hadapan Susan, El histeris menangisi nasib naasnya. Susan pun memberi saran agar El menagih hutang pada orang-orang yang meminjam uang padanya. Melihat El sedang kesusahan, Dindo temannya El berinisiatif untuk menagih hutang tersebut. Orang pertama yang didatanginya adalah Flor. Flor adalah seorang gadis cantik yang merupakan teman sekaligus tetangganya El. Sayangnya saat itu, Dindo tidak berhasil mendapat uang dari Flor karena gadis itu juga sedang berkantong kering. Usaha El dan Susan untuk meminta bantuan pada wakil wali kota pun harus diurungkan sebab pejabat itu nyatanya malah memodusi Susan yang cantik. Kondisi yang makin runyam itu membuat El jadi gampang emosi hingga berkelahi dengan beberapa pemuda kampung. Untungnya ada Flor yang melerai mereka dan mengobati luka El. Perhatian dan kelembutan Flor membuat El jadi tergoda hingga akhirnya mereka pun bermesraan. Ternyata Flor ini juga ada hati dengan El. Karena kelelahan, El pun tertidur dan lupa bersih-bersih. Nah, dari keteledoran inilah Susan jadi tahu suaminya berselingkuh hingga ia pun mengamuk sejadi-jadinya. Keesokan paginya, Susan yang tidak ingin kecolongan lagi memutuskan untuk berhenti bekerja agar bisa mengawasi suaminya.
Tanpa sadar, Susan juga keliru menuduh Abi adiknya sendiri yang telah berselingkuh dengan El. Di tengah kebangkrutan dan keterpurukan mereka, El dan Susan pun berbaikan lewat hubungan badan. Mereka sepakat mengurung diri di rumah dan terus-menerus bermesraan, hingga akhirnya mereka saling menyakiti satu sama lain sampai meninggal bersama-sama.